Halo, selamat bertemu lagi di edisi terbaru Podcast Kaikon bersama saya Kobel. Aku ganti nama deh, jangan Ningshel. Ganti opo? Terserah deh, yang penting ada Ningnya di depan. Gak jelas kan iku njaluk ganti nama. Kano pikiran ya apa nek ning nang no. Nah, ini karena masih dalam suasana sehabis menyambut 17 Agustus, mari kita ucapkan bersama-sama Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka. Merdeka. Awakmu wis krasa merdeka gurung? Aku udah merdeka sih, karena udah mulai new normal ya, jadi kemana-mana bisa bebas. Oh, jadi merdeka bagi Anda itu cuma bisa jalan-jalan. Iya, bisa keliling Surabaya gitu loh. Bisa keluar kota juga, kemarin ke Jogja juga. Nah, Gaikoners jangan lupa main ke Jogja ya. Emangnya awakmu wis divaksin ta? Nggak suka vaksin. Terus kayak apa? Nah, terus menurut Ningshel apa yang dirasakan menyambut 75 tahun Indonesia ini? Hambar, Sepo ya? sepo, anyep, gak ono rasane. Ono ya aku ndelok di Facebook ono lomba panjat pinang sing melok waria dadakno. Waduh. Terus gak iso menek lah an. Loh, ya iso meneh gawe rock ngono. Ono captionnya ini, jangan tergoda ya guys, ini waria. Loh sekarang kalau orang panjat pinang pakai rok, yang dipanjat pohonnya apa roknya? Loh, ya maksudnya gawe rock tapi jerone gawe celana ketat ireng iku lho. Oh, pakai legging. Iya, kan ono lomba nek kampungmu. Ada lomba paido. Lomba kok paido. Nah, tapi ya memang untuk perayaan 17-an tahun ini semua serba beda dari biasanya ya. Upacara di Istana Negara juga cuma dihadiri oleh segelintir orang. Di kantor-kantor pemerintahan juga cuma sebagian yang melangsungkan upacara. Nah, cuma untuk kali ini malah banyak masyarakat yang terlibat dalam upacara secara tidak langsung. Jadi kan seperti yang diketahui pada tanggal 17 Agustus pada jam 10:17 ya. 10.17. Soalnya kemarin di Jogja juga di titik 0 tuh juga ada upacara on the spot gitu. Nah, jadi pada jam itu kan orang-orang yang lagi di jalan itu kan semua berhenti sejenak untuk melakukan penghormatan. Nah, dari foto-foto yang beredar di media sosial rasanya cukup banyak mereka yang melakukan hal itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata walaupun dalam situasi begini masyarakat Indonesia ini masih menghargai perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini. Demikian pula dengan para murid-murid sekolah yang terpaksa mengikuti upacara di rumah saja. Ya, banyak juga beredar foto-foto pakai seragam sekolah lengkap ya, ngadeg nang ngarepe TV apa laptop terus sambil menghormat. Nah, Kobel sendiri salut ya kalau mereka itu masih bersedia melakukan hal itu, karena kan pikirnya kan sekarang sudah zaman internet, zaman serba maju. Oh, sopo sing ape upacara wong biyen awakku ae upacara yo kadang-kadang males-malesan. Dulu upacara koko jadi apa? Petugas nggak? Petugas, saya biasanya itu membawakan teks proklamasi pernah, terus membacakan susunan upacara pernah, cuma jadi inspektur enggak pernah. Jadi pemimpin upacara enggak pernah, atau pengibar bendera juga enggak pernah. Kamu pernah jadi apa? Aku SD itu dirijen pernah. Terus SMP agak naik dikit, naik jabatan ya. Jadi petugas yang jemput guru. Escort. Kok ekskurs? Loh, ya kan jemput kan escort. Iya, itulah protokol. Jemput guru. Terus kelas 3 enggak udah SMA tuh jadi apa ya? Oh, petugas ini yang biasanya berdiri di pojok tuh, bawain teks janji pelajar. Janji siswa. Ya, namanya sama aja. Ya beda lah. Zamanku janji pelajar. Zamanku janji siswa tuh sopo berarti? Janji jiwa.
Janji Cio gak boleh promosi, kita belum di endorse. Neng Shell SD jadi apa? Dirijen. Kok gak dikerek? Maksudnya? Kan cocok kalau mau dikerek. Oh ya, karena badanku kecil ya. Iya petit. Kali diwarnai abang putih. Kayak kono juga perlu bertanya, apakah Anda sudah merasa merdeka di negara yang sudah merdeka hampir 1 abad ini? Ya, menurut Kobe malah sekarang kita ini kayak mundur lagi. Jadi dulu sebelum kemerdekaan itu, sebelum proklamasi itu, Indonesia ini terpecah-pecah oleh berbagai suku dan golongan. Sekarang setelah 75 tahun dari sesuatu yang bersatu, malah sekarang apa dipecah-pecah maneh. Ndelok ae wong sing radikal ya pakai kedok agama, pakai berbagai macam alasan, itu rasanya ingin memecah-mecah bangsa kita ini menjadi kelompok-kelompok lagi. Ya itu hanya segelintir orang ya, tapi di mana-mana. Ngopo segelintir wake ngono kok. Awalnya kan dari segelintir orang, terus kemudian mereka mendirikan, membangun sebuah komunitas, terus akhirnya jaringannya di mana-mana. Nah ini tugasnya Pak Menko Polhukam ya, ngurusin kayak gini-gini nih. Alah, mari ngene di reshuffle. Lah makanya dulu waktu menghadapi penjajah, setiap komponen bangsa itu wis gak peduli kon iku Cina, kon iku Jawa, kulite ireng, kulite putih, kabeh kerjasama menghadapi. Sekarang menghadapi corona malah mlaku dhewe-dhewe. Ya apa terusane kene? Corona tuh nggak perlu dihadapi. Terus diapain? Cukup patuh dengan protokol kesehatan. Protokol mana emang? Iya kan semuanya harus patuh sama protokol dong. Tapi kalau di mana misalnya ada di suatu tempat umum apa di mana yang nggak ada protokolnya, ya itu berarti mereka tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar ikan tongkol. Mana ojo keliru ae ngomong protokol, keliru ngomong sing liya ya. Ya aku lapar. Nah, tahun ini ada yang beda, tapi walaupun gak ada upacara, tapi ada sesuatu baru yang sebagai peringatan HUT RI yang ke-75, yaitu dicetaknya uang pecahan Rp75.000 sebanyak 75 juta lembar. Wow. Awakmu wis daftar? Aku enggak deh, kayaknya enggak dapat, pesimis deh aku. Iya, jarene kan sak KTP situ jatahe. Kalau dicetak 75 juta lembar ya udahlah, alamat enggak dapat. Ya berarti kan cuma kira-kira ya mungkin sekitar 30% rakyat Indonesia yang mendapatkan. Ini sudah jadi iki lho, sudah jadi langka iki. Kayak duit 1000-an sing logam iku. 1000 yang logam, yang gambar sawit. Aku punya kayaknya di rumah 1 koin. Iku larang iku saiki, so 1 juta nih enggak salah. Wow. Buat ke Sangrila cukup. Buat modal kawin. Lapo kan apik nang Sangrila iku. Gara-gara gak sido iki yo. Gak sido pelantikan yo. Sabar yo. Kalau pelantikan nanti bisa ditanyakan sama Ko Yuda ini ya, dedengkotnya Pradi ini. Ya, kasihan. Nah, ini yang uang pecahan 75 ini juga sempat menuai kontroversi. Ono sing ngomong ono pakaiane teko Cina lah. Ono sing ngomong iki akale Jokowi supaya rakyat melok bayari utangi negara lah. Pakaian apa emangnya? Loh itu kan ada satu pakaian adat dari mana itu? Kan ya biasa lah bagi para gerombolan gigi kuning itu kan wis pokoke ono sing ketok gak tau didelok ngono langsung diarani Cina wis ngono wis. Oh, kadrun berarti. Nek aku senenge nyeluk gikun. Kadrun terlalu mainstream misalnya. Gigi kuning. Iya. Nah, cuma Kobe sendiri ya mikir ya ada benernya juga ya. Iki jadi saiki masyarakat disuruh ya itu kan anggapnya tuker 75.000 pecahan baru dengan uang yang sudah beredar di masyarakat. Ya memang bener loh, sekarang ini dicetak iki yo gak ada loh ono sesuai senengan, sesuai protokol ndak. Bener ndak ada cadangan emasnya yang dipunya Indonesia untuk mencetak segitu banyak uang.
Karena awakmu dhewe nggak ngerti. Karena ini di Amerika sendiri mereka di sana mencetak uang sudah dicurigai ini ya pokoknya asal cetak duit aja. Nah Indonesia sih ya mungkin juga mengikuti ya, dihitung aja 75 juta lembar dikali 75 ribu itu kan bisa dapatnya berapa? Sekitar hampir 50 triliun ya. Nah kan lumayan itu uangnya masyarakat dijoli kertas biasa, negara dapat pendapatan 50 triliun. Tapi penduduk Indonesia berapa sih sekarang? Kok dicetaknya cuma 75 juta? Loh iya iki kan ben ketokane matching ngono lho, 75 ribu nyatake 75 juta. Oh disamain biar kayak angka cantik gitu ya. Iya, nah nanti kan lah ono moro sing punya nomor seri 74 apa 73 pokoknya ngono kok lah regane kok lah luarang. Oh nanti kalau misalnya ada nomor seri yang langka gitu pasti dikoleksi sama kolektor-kolektor ini ya, uang-uang. Iya, kalau aku cukup koleksi hatimu aja deh. Asik. Nah itu kalau kayak Kono sendiri gimana? Ada pengalaman menarik memperingati HUT proklamasi negara kita yang ke-75? Mungkin ada lomba-lomba di kampung Anda? Karena di beberapa tempat sih orang ada lomba loh. Ada kemarin di Jombang itu ada ya. Kemarin kan aku pulkam ke Jombang itu ada sih, masih ada. Ya meskipun peminatnya sedikit tapi mereka masih inilah ya eksis. Lomba-lomba biasa, lomba-lomba di kampung, lomba kayak mangan kerupuk pakai masker. No, pukul balon. Oh iya, iku ya pukul balon iku ono mang kobel nontok. Jadi ono situ diarakno iku lewat balone jadi ibu-ibu mukul enggak kena. Kan juga ada kapan sempat beredar toh video lomba makan kerupuk tapi pesertanya disuruh pakai masker ya. Apa caranya iso menang? Tapi aku enggak setuju sama istilah lomba pukul balon ini kekerasan pada perempuan ini. Loh, pikirmu wedo iku balon ta kon iku melecehkan kaum dewe lho. Kalau ngono balon iku balon iku mainan yang disebul. Iku kan balon iku lah konotasi itu kan cuma ada di Surabaya sini. Enggak, ini isinya plastik diisi air gitu loh, tapi namanya balon biar anak-anak tuh suka, biar banyak yang ikut mereka itu. Jadi kayak Konus jangan salah paham ya. Terus dia nggak disebut balon, disebut apa? Lomba pukul apa? Lembungan. Bukan, apa sih namanya kalau di daerah sana tuh tusuk kendil apa gitu loh. Kendil iku lah teko tanah liat iku lah. Ya, tapi itu istilah mereka. Cuman zaman sekarang diganti plastik aja. Dulu beneran kendil. Oh, ya begitulah, itulah sekelumit pengalaman Ningsyal dari perlintasannya Jogja Jombang. Terus di mana? Apa sih? Enggak, aku ke Jogja kan itu sebelum 17-an. Oh. Ya jadi kita berdoa bersama-sama lah. Semoga setelah ini keadaan Indonesia akan lebih membaik, perekonomian membaik. Ya, kalau corona sih ya Kobe sendiri sih ya sudah lah, balik mana hashtag hidup mati di tangan Tuhan. Ya yang penting ekonomi ini yang susah ya. Nah jadi ya semoga dengan hidup di tangan Tuhan, hidup mati di tangan Tuhan. Iya. Ekonomi di tangan siapa? Tangan cukong lah. Ya udahlah. Masa ekonomi di tangan setan? Ekonomi di tangan Pak Jokowi. Oh, ya gak mesti lah. Ekonomi ini kan dunia, gak cuma Indonesia saja. Ya jadi semoga keadaan Indonesia akan menjadi lebih baik. Amin. Segera pulih ya supaya Ningsyal bisa jalan-jalan lagi ya enggak? Jalan-jalannya sama Koko. Menggoda. Oke, sekian dulu edisi Podcon kali ini. Nanti berikutnya mungkin ada yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa jangan lupa mengikuti media sosial Gaikon di YouTube, Facebook, dan Instagram. Namanya @gaikonIndonesia. Dan bagikan ya podcast ini ke teman-teman. Ajak mereka untuk mendengarkan obrolan kita yang kadang gak jelas. Terima kasih. Aku jelas. Iya, kon jelas wujudnya. Aslinya bombo aja. Loh,
Kan bener toh, aku jelas dari tadi. Iki mesti ben kali saya sampai closing wono ae celotengane pas wae tengah-tengah mingkem. Nah, sampai closing mulai iki nyerocos. Kan senengane entek-entekan anjene. Loh, ini kan ciri khas toh. Iya ciri khas. Iya. Oke. Oh iya, Gayconers ini nanti kalau misalnya ada Gayconers yang punya duit 75.000 bolehlah difotokopi buat ningsel ya. Ya di fotokopi melase. Mbok minta di scan nah kok tak photoshop noe. Ate wajahmu ae ya mbok gelem ah. Oh gitu, wajahku ya. Iyalah masuk wajahku. Wajahku aku gak gelem 75.000 paling gak 100.000 rek. Murah banget. Loh, emangnya ono pecahan di atas 1.000? Ya bikin sendiri dong, cetak sendiri, bilang sama BI sana. Bilang sama BI, pikir BI ku punya mbahmu apa? Ya sudah, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Dadah. Bye.